Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak kita bertanya, kenapa sih Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutusnya di Jazirah Arab, bukan di Romawi, Persia, atau wilayah besar lainnya? Kenapa justru di tanah gersang padang pasir yang nyaris tak berpenghuni pepohonan? Nah, sahabat semua, untuk bisa memahami perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita nggak bisa cuma lihat dari kisahnya aja. Tapi kita juga perlu paham latar belakang tempat beliau lahir, lingkungan sosialnya, dan seperti apa kehidupan bangsa Arab sebelum Islam datang. Dalam sejarah biografi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan sekadar cerita hidup seorang tokoh besar, tapi ini adalah cerminan dari sebuah risalah ilahi yang dibawa untuk membebaskan manusia dari kegelapan syirik menuju cahaya tauhid. Untuk benar-benar memahami misi besar ini, kita harus memulainya dari akar, dan akarnya ada di Jazirah Arab. Secara bahasa, kata Arab sendiri berarti padang pasir, tanah tandus yang nyaris tak ada air, tak banyak pohon, gersang, kering. Tapi justru di tanah itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai revolusi besar peradaban. Jazirah Arab terletak sangat strategis. Di barat, berbatasan dengan Laut Merah dan Semenanjung Sinai. Di timur, berbatasan dengan Teluk Arab. Di selatan ada Laut Arab, yang jadi bagian dari Samudra Hindia. Dan di utara, dia bersentuhan dengan wilayah tua seperti Suriah dan sebagian Irak. Secara geografis, ini adalah titik tengah yang menghubungkan tiga benua besar, Asia, Afrika, dan Eropa. Bayangkan, dari tempat tandus itu, pesan langit disebarkan ke seluruh penjuru dunia. Wilayahnya luas, sahabat. Diperkirakan antara 1 juta sampai 1,4 juta mil persegi. Tapi meskipun tandus, lokasi ini selalu punya nilai penting karena ia jadi jalur dagang, jalur budaya, dan jalur dakwah. Dan inilah panggung tempat Allah memilih seorang utusan terakhir, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, menurut para sejarawan, bangsa Arab dibagi menjadi 3 kelompok utama berdasarkan garis keturunan. Yang pertama adalah Arab yang punah atau Arab Ba'idah. Ini adalah kelompok Arab kuno yang sejarahnya udah banyak hilang di telan waktu. Mereka hidup jauh sebelum zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antara mereka ada kaum Ad, Samud, Tasam, Jadis, dan Emlak. Kita mungkin pernah dengar kisah kaum Ad dan Samud dalam Al-Quran. Mereka ini termasuk dalam kelompok ini. Mereka dihancurkan karena membangkang terhadap para nabi yang diutus kepada mereka. Lalu yang kedua adalah Arab Murni atau Arab Qahtaniyah. Mereka berasal dari keturunan Ya'rub bin Yashjub bin Qahtan. Orang-orang ini biasa disebut sebagai Qahtani Arab dan menetap di wilayah selatan Jazirah Arab, terutama di daerah Yaman. Dari mereka inilah muncul banyak suku terkenal seperti suku Himyar dan Kahlan. Suku Himyar misalnya dikenal dengan cabang-cabang keturunannya yang cukup besar seperti Zaid al-Jamhur, Quda'ah, dan Sakasik. Lalu ada suku Kahlan yang jauh lebih luas dan beragam. Dari suku ini lahir banyak nama-nama besar seperti Hamdan, Anmar, Tai, Mudzahij, Kinda, Lachm, Judham, Azd, Aus, dan Khazraj. Nah, 2 nama terakhir ini, Aus dan Khazraj, kelak jadi 2 suku penting di Madinah, yang dikenal juga sebagai kaum Ansyar, penolong dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dari keturunan Kahlan juga lahir Bani Jafnah, yang dikenal sebagai penguasa wilayah Suriah di masa lalu. Yang menarik, sahabat, suku-suku Kahlan ini awalnya tinggal di Yaman, tapi mereka akhirnya berpindah ke berbagai penjuru Jazirah Arab. Kenapa? Karena terjadi banjir besar yang dikenal sebagai Sail al-Arim, akibat rusaknya bendungan Ma'rib. Ini adalah salah satu bencana besar dalam sejarah Arab. Selain itu, tekanan ekonomi akibat dominasi dagang Romawi juga bikin mereka pindah ke daerah-daerah baru untuk cari peluang. Dan yang ketiga adalah Arab yang diarabkan atau Arab Mustaribah. Mereka berasal dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam, putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Ismail tumbuh besar dan menikah di kalangan bangsa Arab, maka keturunannya pun menjadi bagian dari masyarakat Arab. Mereka ini disebut juga Arab Adnaniyah, dan dari keturunan inilah lahir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata perpindahan mereka ini nggak cuma sekadar pindah tempat tinggal, tapi membawa dampak besar dalam peta sosial dan budaya di Jazirah Arab.
Para sekelompok dari Kahlan ini menyebar dalam 4 kelompok besar. Pertama, kelompok Azd, yang dipimpin oleh seorang tokoh bernama Imran bin Amr Muzaikiyah. Mereka sempat menjelajah wilayah Yaman, mengirim perintis, dan akhirnya bergerak ke arah utara. Dalam perjalanannya, ada beberapa cabang dari suku Azd yang menyebar ke tempat-tempat penting. Misalnya Tha'labah bin Amr yang membawa kabilahnya ke Hijaz dan tinggal di antara daerah Tha'labiyah dan Dhiqar. Setelah itu, ia melanjutkan ke Madinah dan menetap di sana. Dari keturunan Tha'labah inilah muncul 2 suku besar yang kelak menjadi penopang utama masyarakat Madinah. Suku Aus dan suku Khazraj, anak-anak dari Haritha bin Tha'labah. Ada juga Haritha bin Amr, yang dikenal dengan sebutan Khuza'ah, yang mengembara bersama kaumnya di Hijaz sampai mereka tiba di Mar Az-Zahran. Di situ, mereka memperkuat diri, lalu merebut wilayah Makkah dari suku Jurhum dan menetap di sana. Inilah awal mula kekuasaan suku Khuza'ah atas Ka'bah sebelum akhirnya berpindah ke tangan Quraisy. Lalu ada Imran bin Amr yang lain bersama pengikutnya, hijrah ke wilayah Oman dan mendirikan suku Azd Oman. Anak cucu mereka kemudian menyebar ke daerah Tihamah dan dikenal sebagai suku Azd Shanu'ah. Yang unik juga ada Jafna bin Amr dan keluarganya yang mengarah ke Syam, Suriah sekarang. Di sana mereka mendirikan kerajaan besar bernama Ghassan yang dinamai dari sebuah mata air di Hijaz yang mereka singgahi saat perjalanan. Kerajaan Ghassan ini kelak menjadi salah satu kerajaan Arab Kristen yang punya peran penting dalam sejarah sebelum Islam. Kelompok kedua adalah Lakhm dan Judam. Dari merekalah lahir tokoh Nasr bin Rabi'ah yang merupakan ayah dari dinasti Manadhirah, para raja di wilayah Al-Hirah, daerah yang kini berada di sekitar Irak. Mereka punya hubungan erat dengan kerajaan-kerajaan besar seperti Persia dan Romawi. Kelompok ketiga adalah Banu Tai, yang juga berpindah ke utara, lalu menetap di pegunungan yang disebut Aja dan Salma. Pegunungan itu akhirnya dinamai berdasarkan kehadiran mereka. Sekarang masuk ke kelompok keempat, suku Kindah. Suku Kindah ini awalnya tinggal di wilayah Bahrain, tapi kemudian mereka terusir dan berpindah ke daerah Hadramaut dan Najd. Di sana mereka sempat mendirikan pemerintahan yang cukup kuat dan berpengaruh. Tapi sayangnya kekuasaan itu nggak bertahan lama. Seiring waktu, kekuatan mereka memudar dan akhirnya seluruh suku Kindah pun menghilang dari peta sejarah politik di Jazirah Arab. Nah, selain itu, dari cabang suku Himyar ada juga satu kelompok bernama Quda'ah. Mereka juga meninggalkan Yaman dan memilih tinggal di wilayah Samawa, sebuah daerah semi-gurun di perbatasan Irak. Ini menunjukkan bahwa migrasi suku-suku Arab saat itu bukan hanya karena perang, tapi juga soal bertahan hidup dan mencari tempat yang lebih aman untuk membangun masa depan. Lalu, kita masuk ke bagian penting dari sejarah keturunan bangsa Arab, asal-usul orang Arab yang disebut sebagai Arab Mu'aribah, yaitu orang Arab yang terarabkan. Mereka bukan murni dari keturunan suku Qahtan, melainkan berasal dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka menelusuri garis keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang berasal dari sebuah kota bernama Ar yang terletak dekat Kufah di tepi barat Sungai Eufrat, wilayah Irak sekarang. Situs arkeologi di sana mengungkapkan banyak hal menarik, mulai dari informasi tentang kota itu sendiri, keluarga Ibrahim, hingga agama dan kondisi sosial masyarakat waktu itu. Hal ini dikutip dari tafsir Tafhim Ul-Quran, jilid 1 halaman 553. Perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam juga penuh hikmah. Setelah meninggalkan kota Ar, beliau menuju Haran, lalu ke Palestina, yang kelak menjadi pusat dakwah dan penyebaran risalah tauhid. Tapi, perjalanan beliau tidak berhenti di situ. Beliau juga pernah ke Mesir, dan di sanalah terjadi peristiwa yang sangat dikenal. Waktu di Mesir, istri beliau, yaitu Sarah, sempat hendak diganggu oleh Raja Mesir. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkannya dengan cara yang ajaib. Allah melindungi Sarah dan membuat tipu daya Raja Mesir berbalik menimpa dirinya sendiri. Ketika Raja Mesir sadar bahwa Sarah adalah wanita yang sangat dekat dengan Allah, ia menjadi kagum lalu menghadiahkan pelayannya Hajar kepada Sarah sebagai bentuk penghormatan.
Dan atas izin Sarah, Hajar kemudian dinikahkan dengan Nabi Ibrahim. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Setelah itu Nabi Ibrahim kembali ke Palestina. Tapi tidak lama setelah Hajar melahirkan Ismail, timbul rasa cemburu yang sangat kuat dari Sarah. Sampai akhirnya Sarah meminta Nabi Ibrahim untuk membawa Hajar dan bayinya menjauh. Maka Nabi Ibrahim pun membawa Hajar dan Ismail ke sebuah lembah gersang yang tidak ditumbuhi tanaman sedikit pun. Tempat ini berada di Hijaz, di dekat rumah suci yang kelak dikenal sebagai Ka'bah. Nabi Ibrahim meninggalkan mereka di bawah sebuah pohon besar yang terletak di atas mata air Zam-Zam, di sisi atas dari tempat yang sekarang menjadi Masjidil Haram. Saat itu, di sana tidak ada satu orang pun, tidak ada air, dan tidak ada sumber makanan. Bayangkan ya, tempat yang benar-benar kosong dan sepi. Nabi Ibrahim pun kembali ke Palestina, hanya meninggalkan Hajar dan Ismail kecil dengan sekantong kurma dan sebuah wadah air. Tapi ya namanya kehidupan, tidak lama kemudian persediaan makanan dan air pun habis. Disinilah pertolongan Allah datang. Berkat rahmat dan karunia-Nya, memancarlah air dari tanah yang kemudian kita kenal dengan nama Zam-Zam. Sebuah mata air yang terus mengalir hingga hari ini menjadi bukti nyata kasih sayang Allah dan kisah perjuangan seorang ibu, Hajar, dalam mempertahankan hidup anaknya. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Syahihnya, tepatnya di jilid 1 halaman 474 sampai 475. Dan iya, kisah sumur Zam-Zam ini adalah salah satu kisah yang dikenal luas di kalangan umat Islam, bukan hanya karena airnya yang penuh berkah, tapi juga karena nilai perjuangan dan tawakal luar biasa dari keluarga Nabi Ibrahim. Masya Allah. Dari sini kita bisa banyak belajar tentang sabar, tentang pengorbanan, dan tentang bagaimana Allah tidak akan pernah meninggalkan hamba-Nya yang bertawakal kepadanya. Kalau kamu suka kisah ini dan pengen terus ikut menyelami sejarah-sejarah agung dalam Islam dengan gaya yang ringan tapi berbobot, yuk bantu terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe ke channel Narasi Nabawi. Biar semangatnya makin besar dan kisah-kisah inspiratif ini bisa terus mengalir seperti air Zam-Zam, nggak pernah berhenti sampai akhir zaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.